Oke guys, ketemu lagi di podcast Ruang Taktik bersama Bung Faiz. Halo. Seneng gak ya nih? Seneng. 5 soalnya. EFF udah mulai. Sebenarnya kata orang Piala Ciki, ya kita lihat aja. Berarti kita gak pernah juara. Iya loh. Orang-orang itu sombong. Aku bilangnya sombong karena Indonesia menurut aku sih punya potensi sekarang ya. Tuh. Terus kemarin ngehajar Kamboja 5-1. Bung Faiz, apa analisa pertama Anda? Ya yang paling menarik sih sebenarnya apa ya? Pemain tuh lebih paham secara taktis ya. Gitu. Jadi taktik itu kan nggak melulu soal skema sebetulnya, nggak melulu soal passing ke sini nanti ke balik ke sini gitu, nggak. Justru taktik itu yang lebih yang lebih kuat core-nya gitu. Itu sebetulnya taktik individu gitu. Kita bisa menanamkan ke pemain atau ke orang itu untuk lebih paham prinsip secara taktikal. Ambil contoh aku suka ambil analogi kayak kita mau nyuruh anak kita lah. Kita misalkan, anak kita nanti misalkan kalau kamu mau ke rumahnya si A, maju ke depan, belok kanan, belok kiri. Nah, itu kadang itu kita ngasih ibaratnya taktik dengan secara skema gitu. Tapi kalau kita ngasih tahu misalkan rumahnya si A, atau kalau kamu pengen ketahui si A, ya udah kamu cari rumahnya yang hijau atau secara prinsip itu kita tanamkan ke dia. Nah, nanti dia mau lewat manapun itu terserah dia sebetulnya, terserah anaknya. Tapi intinya kita kasih ke anak kita rumahnya yang seperti ini, di alamannya daerah sini seperti itu. Mau perkara dia lewat muter atau lewat itu sebetulnya terserah dia. Nah, itu ada taktik yang kayak gitu, taktik individu itu yang menurutku di era John Herman ini lebih kuat di mereka. Makanya ketika kemarin yang main itu Rizky Ridho di belakang, Sandy Walsh itu di belakang juga, Shane Patinama di belakang. Padahal terutama Walsh sama Shane ya, dia kan bukan center back murni gitu. Makanya dia ketika diplot di situ dia bisa. Nah, terus ditambah elemen juga mereka nggak cuman stay di belakang gitu. Ada momen Sandy Walsh tuh naik kayaknya layaknya seorang fullback atau posisi natural dia gitu. Tapi ketika naik ya ada pemain yang nutup, Mark Locke, terus gelandangnya nutup. Nah, itu suatu pemahaman taktis individu yang menurutku bikin timnas Indonesia di pertandingan pertama kemarin tuh mainnya sangat cair atau fluid gitu. Sebelum kita jauh sama Om Herman yang lagi digadang-gadang sama teman-teman supporter, punya idola baru sekarang. Debutan 3 gol kemarin. Betul. Becker. Iya. Kita tuh kayak seingat saya, mungkin koreksi ya, mungkin netizen ya. Kita tuh nggak pernah punya striker jangkung yang mungkin permainannya hampir mirip seperti Becker kemarin. Kukira pemain jangkung itu, ya mohon maaf, dia finishing touch-nya akan lebih keren daripada daripada militanisasi. Tapi kemarin mau lari loh. Ya, betul. Bung, gimana Bung? Ini debut loh ini, masih 19 tahun ya kalau nggak salah ya, bener ya? Iya, 19 tahun loh. Ya itu yang menarik, kita sebenarnya kalau kita bicara soal postur ya, kita sebenarnya punya akan kakak gitu. Tapi ya itu tadi kalau kita balik. Nah, itu masih ingat dulu Bung Yuke atau komentator tuh lari kakak gitu. Ya karena itu dia waktu itu nggak melakukan pressing gitu, nggak lari sampai dibully seluruh Indonesia lah waktu, karena ditayangkan di timnas, terus dia juga sampai komentator itu nyuruh ayo kakak lari. Mungkin netizen juga pada ingat semua yang soal itu sampai bapaknya kakak itu kan ex striker ya, ex pemain ya kalau nggak salah. Nah, itu sampai membela gitu loh. Intinya kakak itu dalam fase waktu itu benar-benar dibully karena dia memang bukan, tadi pinjem bahasanya Mas Elang, yaitu militanisasi tadi itu nggak segitunya gitu. Nah, kemarin Becker itu di depan sebagai inisiator pressure, yang bikin press, jadi inisiator. Kalau dia gerak ya udah pemain di belakangnya ikut gerak secara unit gitu. Nah, itu yang nggak ada di striker betul yang sebelumnya. Ada Arhan Kakak itu nggak seperti kayak gitu. Lalu ada Ramadan Sananta. Mungkin Ramadan Sananta itu pernah di podcast yang lain pernah bilang, loh bang, saya lari bang gitu. Dia membela diri seperti itu. Tapi menurut saya ada
ada momen yang pemahaman taktis yang kurang dari pemain yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Itu kenapa? Karena untuk menggerakkan secara unit itu butuh pemahaman taktis itu tadi. Jadi kalau misalkan Ramadhan Sananta bilang, saya lari bang, apakah larimu itu udah diikutin pemain belakangmu gitu? Nah itu yang enggak. Bayangkan kalau kita misalkan ini ada 1, 2, 3 ya. 3 pemain lawan, kita ngejar sendiri gitu, kiri kanan, tapi nggak ketarik. Nah iya nggak ketarik, terus nggak, kita pasti di pingpong satu orang. Tapi kalau kita pressingnya bareng satu unit, teman kita ngikut belakang teman kita yang cover belakangnya, atau kita pressingnya gini, misalkan ini yang bawa bola ya, kita datangnya nggak langsung gini. Nah Ramadhan Sananta itu datangnya langsung gini. Nah kalau Baker itu datangnya melingkar gini, Mas Elang. Jadi otomatis kan nutupin orang ini dulu, nutupin yang mau dipasing ini dulu, ditutupin sama Baker, baru datang. Otomatis kan dia nggak punya opsi passing. Tapi kalau pemain-pemain tuh bener lari, datang kayak gini ya udah dipasing ke sini aja. Tapi menurut Bung Faiz itu perintahnya si Herman nggak sih? Karena pertandingan sebelumnya FIFA Matchday kalau nggak salah itu Ole turun. Dia nggak jadi kayak striker murni. Saya nggak tahu ya metodenya seperti apa, tapi dia turun. Dan striker yang sekarang dia pressingnya gila nih. 10 menit pertama saya megang, kok gini ya striker? Gimana nih striker kok kayak gini ya gitu. Kaget saya. Ya itu tadi ada pemahaman taktis individu itu, gitu. Untuk bisa melingkar itu mungkin diajarin dulu di awal kayak gini. Tapi kapan digunakan, terus kapan kita mulai melakukan press seperti itu, sebetulnya lebih bagus ketika tanpa instruksi. Nah kita tahu sendiri John Herman kemarin ada di atas. Iya loh. Makanya kan otomatis pemain itu punya pemahaman taktis individu sendiri ya. Artinya nggak ada instruksi yang langsung dari pinggir lapangan, ternyata pemain juga secara otomatis. Nah itulah pentingnya pemahaman taktis individu itu untuk membuat otomatisasi pemain gitu. Jadi paham ketika kapan harus turun, kapan harus kayak Baker lari ke depan. Di gol-golnya Baker yang waktu lawan Eliano itu sebetulnya banyak momen juga dia lari. Misalkan ini Eliano ya, dari mau passing ke sini gitu. Baker itu di belakang sini. Ini lawan itu dia lari gini, dia lari sprint gini, tujuannya apa? Biar Eliano passing, dia tinggal tap in. Kemarin golnya kan seperti itu. Iya. Nah, sebelum gol itu sebenarnya juga udah ada momen-momen kayak gitu. Jadi dia paham kalau pemain sayap dapat bola dia langsung lari. Nah itu yang menurut saya di pemahaman taktis individunya Baker ini usia 19 menurut saya udah matang sih, udah cukup tinggi lah kalau menurut saya. Ambil contoh gol lagi, gol-golnya dia ada chance juga, ada golnya yang waktu asis Tom Hay gol keempat kalau nggak salah. Nah itu juga pinternya dia, ini Baker, ini back lawan dia nggak di sini gitu. Ini back lawan, misalnya back lawan yang saya pegang nih 2. Baker selalu ngambil posisi di tengah. Nah tujuannya apa? Jadi membuat bingung center back lawan ini mau jaga ini atau ini gitu. Kalau Baker posisinya gini gitu, di mic-nya ini Baker gitu, otomatis yang jaga ya yang ini gitu. Yang ini jaga pemain lain. Tapi Baker nggak selalu ngambil posisi di tengah. Makanya ketika crossingnya Tom Hay datang ya dia kosong. Saya sampai berandai-andai apakah ini gara-gara Tom Hay ya? Karena manis sekali semua umpan-umpan yang hampir diselesaikan sama dia gitu. Jangan-jangan saya khawatir gitu loh. Kalau misalnya Tom Hay absen, wah apakah permainannya bisa seperti ini gitu loh. Itu kan yang selalu jadi momok kita, timnas satu absen, skema amburadul gitu. Iya, memang Tom Hay kalau bisa dibilang kemarin man of the match Baker ya, karena cetak 3 gol ya. Tapi jangan lupa ya yang membuat permainan 90 menit itu kan Tom Hay gitu. Baker ditarik ketika habis hat-trick 3 gol, ditarik diganti Raven, tapi Tom Hay masih ada di situ. Nggak habis dia. Iya, nah itu yang menarik kan waktu itu dibilang Tom Hay udah habis gitu, makanya pindah ke Persib lah. Nah, ternyata kan sekarang enggak gitu. Artinya gini, yang penting bagi seorang pemain itu adalah jam terbang. Gitu. Ketika Tom Hay mungkin masih mempertahankan bermain di luar negeri gitu, tapi dia mungkin jadi cadangan, dia nggak punya jam terbang itu tadi, nggak punya menit bermain. Tapi ketika dia pindah ke tim ke Super League gitu, memang secara liga mungkin nggak sebagus liga-liga Eropa lah, tapi dia punya jaminan menit bermain itu.
Nah, yang terbangun adalah itu tadi, jadinya dia punya stamina, endurance yang sekarang 90 menit pun dia bisa tanpa diganti gitu. Itu Tom Haye memang secara itu bicara soal fisik ya, kita nggak bicara soal dia tekniknya dia, fisiknya dia kemarin tuh memang bagus banget ya, makanya dia bisa bikin 3 assist ya, itu karena itu tadi, karena eksekusi passing-passingnya itu memang gila sih. Oke, kembali ke John Herman. Saya masih sangat terngiang-ngiang dengan pertandingan FIFA Matchday sebelumnya. Ketika AFF ini, ya Kamboja lawannya pasti gampang lah. Cuman skema itu belum muncul lagi. Maksudnya kayaknya ada perbedaan strategi di sini gitu. Apakah karena Kamboja ini memang tidak begitu banyak menyerang, tidak begitu banyak melawan Indonesia gitu. Akhirnya strategi yang diidam-idamkan yang sebelumnya, permainan Herman nggak muncul di sini. Saya khawatirnya next match bakalan nggak muncul lagi nih, karena lawannya masih di bawah banget gitu. Iya, kalau menurut saya sih ada beberapa aspek yang memang nggak dimunculkan, dalam artian memang dia akan adaptif gitu, ngikutin lawannya seperti apa. Ya kita ambil contoh ketika lawan Kamboja yang main kemarin, sebetulnya di depan itu kan Baker. Nah, Tom Haye itu di pertandingan pertama di babak pertama dia di belakangnya, di belakangnya Baker persis gitu. Jadi kayak nomor 10-nya di belakang Baker, terus di belakangnya ada 2 pemain di belakangnya itu sama Beckham Putra. Nah, Beckham Putra itu kan sebenarnya pemain sayap kan. Nah, John Herman udah memprediksi nih lawan itu akan bertahan lebih dalam, lalu yang menggunakan crossing gitu untuk lebih banyak menggunakan crossing, karena itu tadi kita punya pemain 196 cm gitu. Iya. Jadi ya itu tadi dia akan adaptif menggunakan crossing tadi gitu. Artinya ada Eliano di wingback kanan, terus di sayap belakangnya Baker juga ada Beckham gitu, yang profilnya sebenarnya seperti winger. Jadinya kita punya 2 pemain winger sayap lah, termasuk tambah lagi Walsh yang fullback kanan juga biasa main jadi sering fullback, masuk. ya sering masuk juga. Artinya memang ide utamanya memang untuk mengisi area sayap sih sebetulnya, dengan lalu mirim crossing, meskipun secara dominasi crossing tuh nggak begitu dominan gitu, tapi minimal masuknya lewat sayap, entah itu lewat crossing, entah itu lewat operan kombinasi seperti gol kedua. Itu kan kombinasi yang bagus sekali di gol kedua itu. Tapi nggak melulu soal crossing tinggi gitu. Nah, itu yang menurut saya justru malah lebih beragam sih. Variasi taktiknya justru lebih beragam, tidak mengandalkan crossing tinggi saja. Ketika harus datar ya datar, ketika lakukan cutback juga ada cutback. Otomatis nanti kemarin tuh sebenarnya kayak arena bermain aja sih. Arena bermain lawan Kamboja, terus nggak cukup dengan satu skema aja, nyoba lah. Harus nyoba ya. Harus coba. Jadinya makanya di babak kedua Tom Haye ditarik lebih ke belakang. Waktu Kade Agung masuk sama Egy masuk, otomatis ada 2 attacking midfielder lah, ada 2 nomor 10 Beckham sama Egy. Sebelum Beckham ditarik ada 2. Jadinya Tom Haye yang ditarik di belakang. Nah, Tom Haye itu juga menariknya itu juga karena dia bisa main di belakang striker persis, dia juga bisa main sebagai gelandang di belakang, gitu. Di playmaker lah ibaratnya. Ntar lagi mau lawan Timor Leste ya, bukan Papua. Tadi saya relat, sorry. Timor Leste, saya meyakini belum banyak teruji nantinya pertahanan kita, dan saya yakin striker kita bakalan habis-habisan juga nanti, bakalan banyak gol. Ini prediksi saya. Kalau Bung Faiz? Sama sih, harusnya jadi ajang untuk menjaga intensitasnya pemain. Artinya gini, kita ketika melawan tim yang lebih di bawah gitu, inferior gitu, kita nggak boleh secara intensitas itu turun gitu. Kemarin setelah cetak 2 atau 3 gol itu intensitasnya menurun. Tapi menurut saya memang itu bagian dari strategi ya, bagian dari taktik juga gitu. Biarkan lawannya naik gitu. Tetap, tapi ketika hilang bola tetap lakukan rebut bola kembali, kelihatan counter press-nya, terus pressing-nya juga meskipun lebih turun, tapi kalau ada bola dekat ya mau duel gitu. Itu yang tetap harus dijaga sih lawan Timor Leste ya. Harusnya secara gol kita nggak mengurangin itu gitu. Siapapun nanti yang main, misalkan Baker diganti Raven gitu, atau kita nggak main
nomor 9 murni gitu. Misalkan main Beckham Putra atau siapapun yang mengisi pos di lini depan. John Herman itu juga bilang sesuatu yang menarik sebetulnya soal striker itu. Karena kita kan waktu itu yaitu kita bahas oleh Romani, terus ada Ragnar. Nah, itu kan sebenarnya bukan tipikalnya berbeda sama Becker. Ya, yang tadi Mas Elang udah bilang sering turun, sering jemput bola gitu. Otomatis kan lini depan jadi kosong kalau itu ini. Nah, makanya kita sering dianggap kita kesulitan gol karena nggak punya pemain seperti Becker. Gitu. Padahal John Herman bilang tugas mencetak gol itu bukan tugas striker aja. Gitu. Makanya kita nggak harus punya tipikal nomor 9 seperti Becker gitu. Artinya nanti misalkan Becker dicadangkan, terus yang main Ole sama Ragnar gitu, itu menurut saya sih ya oke-oke aja, karena memang itu tadi ya, tugas mencetak gol itu bukan tugas striker. Padahal saya sudah ngebayangin Ole sama Becker dua di depan. Aduh, kayak gimana ya? Menurut saya sih ya menarik sebetulnya. Bakalan keren nih pasti. Tapi nunggu nanti AFF yang versi FIFA ya nanti. Versi FIFA. Oke. Ujian di AFF 2026 mungkin di grup kita nih sama si Vietnam nanti ya bakalan ketemu. Kalau saya nggak salah itu di hari Senin ya. Itu bakalan main. Tapi nanti kita akan ulas lagi Timor Leste ini yang akan menjadi latihan awal. Latihan kedua kita dulu setelah Kamboja. Herman bakalan seperti apa, Bung Faiz? Iya. Apakah polanya akan sama dengan kemarin atau saya masih belum puas dengan yang lawan Kamboja kemarin? Oke. Secara skor sih sebetulnya udah cukup bagus ya. 5-1 terus pasca unggul 3 gol rotasi pemain. Kalau menurut saya sih nggak masalah. Menurut saya nggak harus menampilkan ya yang kita inginkan lah, atau sepak bola apa menyerang atau tiki taka atau segala macam, nggak perlu seperti itu. Yang penting di turnamen ini kan hasil ya, sama di format Piala Dunia kemarin juga sama, ada yang menang cuma 1-0, Spanyol tuh sering menang terakhir juga, Argentina juga menang terakhir, karena memang orientasinya hasil. Nggak harus permainan cantik dan segala macam. Jadi menurut saya sih rotasi itu penting kalau menurut saya. Jadi pemain-pemain yang nggak punya jam terbang itu terutama pemain muda, kemarin ada Brian Fatari ikut main juga, itu bisa proyeksi untuk jangka panjang gitu, karena John Herman kan tentunya harapan kita ya sampai 2030 Piala Dunia itu ya dia yang masih menukangi gitu, meskipun presidennya nanti ganti. Presidennya ganti, tapi minimal 2030 itu adalah ya inginnya itulah sama seperti STY dulu ya, panjang lah, nggak jangan kayak Kluivert yang cuman sebentar ya, memang nggak jelas juga gitu. Tapi intinya itu tadi lah, harapannya gitu. Jadi kalau 2030 kan pemain-pemain yang kayak udah Tom Hay kan pasti usianya udah ini gitu, usianya udah bertambah gitu. Apakah dia bisa menjaga intensitas gitu ketika Piala Dunia, itu yang jadi masalah nantinya. Nah, kalau melakukan rotasi itu menurut saya sih udah bagus gitu. Ada Brian Fatari gitu. Jadi karena tujuan kita nanti Piala Asia sih, saya penasarannya di situ. Ya, Asia di Januari tahun depan lah. Oke. Terakhir nih, Bung Faiz, prediksinya berapa skor nih? Kalau kemarin Vietnam 7-0 ya kalau nggak salah, ya bener ya? 7 ya? Gila loh. Vietnam ini bakalan menjadi pukulan keras nanti di klasemen ini. Akan head to headnya jumlah gol juga lumayan loh. Betul, 9 Vietnam tuh udah 9 gol. Kalau kita baru 5 ya, 5 kebobolan 1 gitu. Vietnam 9 kebobolan 0 gitu. Jadinya memang ya kita harus itu tadi sih, harus kalau mau ideal banget ya kita harus menang sebanyak itu gitu. Tapi kalau saya lihat lebih ke output permainan sih. Output ya. Entah itu yang nanti main, misalkan kita bisa mainkan pemain-pemain lapis kedua gitu. Misalkan Tom Hay disimpan gitu misalkan, atau cuman berapa menit sekali main, tapi outputnya tetap menang atau tetap permainan itu kelihatan. Nah, itu menurut saya lebih oke kayak gitu. Lebih penting gitu ya. 2-0, 3-0 itu udah cukup, tapi itu tadi ada rotasi pemain. Tapi kalau pemainnya udah jago-jago tapi menangnya 3-0, berarti di situ ada problem lah. Betul, karena jadwalnya juga cukup padat dan ini sistemnya juga bukan satu area pertandingan. Iya, harus saya nggak tahu nih home away atau apa ya istilahnya. Saya kurang tahu juga sih karena bahkan dia harus main ke Singapura juga gitu, main di Thailand juga. Terima kasih buat teman-teman dan Bung Faiz, kita nanti tunggu prediksi selanjutnya, analisa selanjutnya. Jangan lupa kalian boleh komen secakep mungkin di podcast Ruang Taktik.
Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu.